DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap 4 Raperda non-APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024 pada hari Rabu 22 Mei 2024. 4 rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemkab Madiun untuk dibahas DPRD Kabupaten Madiun, yakni pertama, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. Kedua, rancangan Raperda Kabupaten Madiun tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2025-2045. Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun tahun 2024-2044. Dan keempat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, menyatakan 4 raperda itu diperlukan agar investor mau membuka usahanya di Kabupaten Madiun. Dengan demikian, lapangan pekerjaan makin terbuka sehingga dapat menumbuhkan perekonomian Kabupaten Madiun. Menurut Ferry, 4 raperda itu juga bagian mendukung program pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, diperlukan rujukan 4 perda tersebut, maka diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Madiun ke depannya. Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun itu berharap seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun dapat memberikan masukan terhadap 4 raperda yang akan dibahas bersama tim Pemkab Madiun. Ia optimis seluruh fraksi dapat menyelesaikan pembahasan 4 raperda itu hingga pekan depan. Ini ya kita, karena ini memang kita membuat ada 2 rancangan perda yang kita ada 20 tahun. Itu memang harus kita buat karena kita menghadapi dan bisa menerima dengan adanya investor-investor masuk. Intinya ke situ itu. Berarti kita bukannya kita akan membatasi, bukan, tapi kita paling enggak biar ada payung hitungnya. Berarti investor biar di Kabupaten Madiun ada gregetnya, ada inovasi yang betul-betul tinggi. Nah, kita sektor ekonomi karena tujuan kita adalah membuatan peraturan daerah ini, mari kita meninggali untuk menjelang Indonesia Emas ke depan. Ekonomi pun bisa, kalau memang nanti kita dengan adanya perda 20 tahun RTRW maupun perda jangka panjang ini nanti betul-betul bisa mendorong ekonomi di Kabupaten Madiun. Seperti itu harapannya. Harapannya dari teman-teman fraksi bisa memberi harapan yang baik dan bisa memberi masukan-masukan lah dengan adanya peraturan perda yang begitu lama ini, betul-betul mari kita pikir dengan yang matang. Betul itu. Cuma ini hanya pandangan, nanti besok di Senin itu hanya pandangan-pandangan dari teman-teman fraksi. Cukuplah kita karena sudah selama ini kita sudah mempunyai bahan-bahan itu, kita ini sudah pembahasan-pembahasan sudah lama dengan benda-benda ini mau dimunculkan itu. Pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan 4 raperda yang diajukan merupakan bentuk kesiapan Pemkab Madiun bahwa ruang-ruang yang ada digunakan untuk kebijakan pembangunan ke depannya. Untuk itu dibutuhkan integrasi antara RJPP, RT/RW, dan arahan pembangunan seluruh Kabupaten Madiun agar memudahkan investor berinvestasi di Kabupaten Madiun. Tontro menyatakan penataan ruang di Kabupaten Madiun saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029. Secara umum, peraturan itu membuat materi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Tontro juga menjelaskan secara garis besar Raperda Kabupaten Madiun tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun tahun 2024-2044, yakni industri menjadi salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional dan daerah secara terencana. Sebetulnya tidak hanya masalah investor saja, tapi memastikan bahwa dokumen-dokumen yang kita ajukan di dalam raperda ini kan ada 3 dokumen perencanaan dan 1 dokumen terkait dengan masalah penerapan modal. Artinya inilah persiapan pemerintah dalam 20 tahun ke depan untuk memastikan bahwa ruang-ruang yang ada di wilayah kita itu akan digunakan sebagai arah kebijakan modal. Inilah integrasi antara RPJP, RT/RW, dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun. Ini satu kesatuan dalam rangka investasi. Ya itu, ya adalah yang dilakukan. Sektor apa Pak? Ya kita kan basisnya di arah pertanian, namun kan ada beberapa hal yang asal itu
M. Alwi, Trans TV mengabarkan.